Quran petunjuk untuk yang belajar takwa, mereka atas petunjuk dan sungguh untuk. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, orang itu yang penting dalam kehidupan ini bagaimana hidupnya itu barokah. Entah apa saja, entah petani, entah pedagang, tapi yang penting itu barokah. Barokah itu bagaimana? Kehidupannya ini mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau namanya tidak barokah itu kehidupannya mendatangkan mudarat-mudarat. Ada ilmu yang barokah. Seperti ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah 1000 tahun lebih yang lalu masih dipelajari orang di mana-mana dan diamalkan. Ini ilmu barokah ini. Al-Imam Syafi'i tidak punya percetakan, tidak punya organisasi, tidak punya negara, tapi kok ilmunya tersebar seluruh dunia. Ini termasuk ilmu yang barokah. Ada zikir yang barokah, seperti zikirnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Zikirnya simpel, tapi itu diamalkan hampir seluruh dunia. Di Makkah, di Madinah, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Mesir, di Suriah, seluruh negeri Arab. Ini namanya zikir yang barokah. Ada kitab yang barokah. Kitabnya sederhana, namanya Jurumiyah. Tapi saya lihat di mana saja dipelajari. Padahal secara zahirnya orang sekarang bisa membuat susunan yang lebih baik dari Jurumiyah itu. Tapi kok di mana-mana ini? Orang madhab apa saja, orang madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, semua ngaji Jurumiyah. Sampai di Maroko sana tuh ngajinya Jurumiyah. Di Aljazair ngaji Jurumiyah, di Mesir ngaji Jurumiyah. Ajib ini, kitab kecil gitu, barokahnya itu nggak ada habis-habisnya itu. Ada perjuangan yang barokah, seperti perjuangannya Sunan Ampel rahimahullah, yang akhirnya menyebarkan agama seluruh Nusantara. Waktu yang sangat pendek tapi telah merubah keadaan suasana beratus-ratus tahun sampai sekarang di Nusantara ini. Bukan hanya mengislamkan orang di Nusantara itu Sunan Ampel itu, tapi Islamnya itu kuat. Kemarin ada tamu dari Filipina. Dia ini seorang jenderal, keluar 40 hari di sini. Dia cerita, di Filipina itu, di Luzon itu dulu 100% orang Islam. Sekarang orang Islam hampir habis. Gara-gara dijajah Spanyol di sana. Tapi Indonesia ini dijajah Belanda 300 tahun. Kok orang Islam itu kok masih utuh? Ya kurang dikit lah. Apa sebabnya? Maka saya bilang ya menurut yang saya pahami aja begini. Kalau di Filipina itu dulu yang menyebarkan Islam itu raja-raja dengan kekuatan kerajaan. Kalau di Jawa ini yang menyebarkan Islam ini para wali dengan kekuatan imannya, yakinnya kepada Allah. Di Jawa ini Pak, saya bilang itu, anak kecil
umur 10 tahun sudah kenal Wali Songo. Padahal Wali Songo itu tidak punya internet, tidak punya HP, ya, tidak punya apa-apa, dan hidup 500 tahun yang lalu. Begitu dicintainya, kuburnya diziarahi beribu-ribu orang tiap hari. Ini mungkin salah satu perbedaan antara Jawa dengan Filipina. Saya bilang begitu.